Assalamualaikum. Good morning my student. Halo anak-anak. How are you today? Nice to meet you. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. As usual, before we start our lesson, let's pray together to our God in order to be easy for us to learn our lesson. Praying start. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan. Sekarang di subtema 2 ini kita akan belajar tentang manfaat hewan bagi manusia. Coba siapa yang tahu apa saja manfaat hewan bagi manusia itu? Oke, selain tumbuhan yang memiliki banyak manfaat, hewan juga memiliki banyak manfaat. Hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Manusia memanfaatkan hewan sebagai sumber makanan. Namun tidak hanya hewan saja yang dimanfaatkan, tetapi juga yang dihasilkan dari hewan tersebut. Contohnya apa saja? Ayo, apa saja? Iya, betul sekali. Contohnya adalah telur, madu, susu, kulit, dan lain sebagainya. Selain untuk sumber makanan, hewan juga dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian oleh manusia. Manusia memelihara hewan ternak untuk menggantungkan hidupnya atau penghasilannya dari hewan tersebut. Lalu siapa yang tahu apa saja contoh dari hewan ternak itu? Betul sekali. Contohnya adalah sapi, kambing, ayam, bebek, ikan lele, dan lain sebagainya. Selain sebagai sumber makanan, sumber penghasilan, hewan juga memiliki manfaat lain. Untuk apa itu? Betul sekali. Untuk obat penyakit. Contohnya apa, Ustazah? Ada yang tahu contohnya apa? Iya, betul. Contohnya adalah hewan tokek. Anak-anak sudah tahu belum bagaimana bentuknya hewan tokek? Iya, hewan tokek itu seperti yang sering kita jumpai di dinding rumah kita. Bentuknya seperti cicak namun lebih besar. Tokek digunakan untuk obat sakit gatal. Selain untuk obat, hewan juga bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman. Contohnya apa? Hewan cacing, pinter. Selain hewan cacing, kotoran pada hewan juga bisa kita gunakan sebagai pupuk yang gunanya untuk menyuburkan tanaman. Selain sebagai bahan makanan, terus untuk sumber penghasilan, selain itu juga untuk sebagai penyubur tanaman, selain itu sebagai untuk obat-obatan juga. Hewan juga dijadikan sebagai sumber bahan sandang. Bahan sandang itu apa, Us? Bahan sandang adalah bahan untuk membuat pakaian. Oke, contohnya seperti apa saja? Domba. Domba kita ambil bulunya untuk membuat jaket bisa, pakaian bisa. Selain itu juga ada ulat sutra. Ulat sutra apa yang diambil, Us? Ulat sutra yang diambil adalah benang sutra yang bisa kita gunakan untuk buat baju, buat celana, buat tas, dan sebagainya. Contoh, sekarang kalian ingat-ingat di sekitar kalian, di lingkungan rumah kalian ataupun di tempat kalian bermain, kalian sering menemui hewan apa? Coba diingat-ingat lagi anak-anak. Ya, betul sekali. Contohnya adalah ayam. Kenapa ayam? Karena ayam adalah hewan yang sering dipelihara oleh orang dan sering kita jumpai dimanapun kita berada.
ayam dimanfaatkan dagingnya. Selain dagingnya juga, ayam juga dimanfaatkan bulunya bisa. Untuk buat apa, Us? Untuk buat kemucing. Terus juga telurnya untuk apa, Us? Untuk sebagai bahan makanan, membuat kue dan sebagainya. Setiap pagi kalau kalian yang memiliki hewan peliharaan ayam di rumah, pasti kalian sering mendengar bukan? Bagaimana bunyi ayam berkokok? Iya, kalau kita tidur biasanya kita sering terganggu sama bunyi ayam di setiap pagi hari. Ayam berkokok nyaring sekali. Coba siapa yang pernah membaca? Di sini saya mau tanya. Coba siapa yang pernah membaca cerita tentang ayam jago baru? Ayo, sudah pernah apa belum? Kalau bagi kalian yang belum pernah membaca, silakan dibuka buku tema paket 2, subtema 2, halaman 55 tentang cerita ataupun dongeng ayam jago baru. Yuk kita baca bersama-sama anak-anak. Oke, setelah kita membaca cerita tentang ayam jago baru, kalian harus bisa memahami isi dongengnya itu bagaimana. Sudah paham belum ceritanya tadi bagaimana sayangku? Oke, saat membaca dongeng, kita harus memahami keseluruhan isi dongeng tersebut. Caranya gimana, Us, biar kita tahu dan kita paham isi bacaan dongengnya? Gampang. Cara yang pertama adalah membaca keseluruhan isi cerita dongeng tersebut. Cara yang kedua bisa juga dengan kalian menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan terakhir bagaimana. Oke, tadi Ustazah sudah cerita ya saya tentang ayam. Ayam itu adalah hewan yang sering kita jumpai di sekitar kita. Sekarang Ustazah punya soal buat anak-anak. Soal cerita juga. Ada yang mau tahu? Oke, soalnya adalah 1. Ustazah memelihara ayam. Ayam-ayam tersebut dipelihara dalam 3 kandang yang berbeda. Tiap kandang berisi 4 ekor ayam. Berapa banyak ayam seluruhnya? Jadi Ustazah itu punya 3 kandang ayam yang berbeda. Satu kandangnya Ustazah itu isinya 4 ekor ayam. Ayo siapa yang tahu gimana cara jawabnya? Iya, pintar sekali. Jadi jawabannya adalah banyak ayam keseluruhan adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 3 dikali 4, hasilnya adalah 12. Jadi banyak ayam keseluruhan ada 12 ekor ayam. Pada perkalian bilangan kita juga menemui sifat pertukaran atau disebut juga dengan sifat komutatif. Sifat apa anak-anak? Komutatif atau sifat pertukaran. Bagaimana sih sifat pertukaran itu? Sifat pertukaran adalah contoh. Tadi kan Ustazah punya ayam tadi toh, 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Jadi kalau di sifat pertukaran itu ditukar sayang. 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4, hasilnya sama 12. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12 atau 3 dikali 4 sama dengan 12. Hanya ditukar. Tadi yang awalnya 4 di depan pindah di belakang, 3 yang di belakang pindah ke depan. Itu namanya sifat komutatif atau pertukaran. Oke, tadi Ustazah juga sudah cerita punya ayam, sudah buat soal tentang ayam. Sekarang dari anak-anak di sini, coba siapa yang bisa menirukan gerakan ayam? Ayo, semua yang ada di rumah, bisa nggak niruin gerakan ayam? Sebelum kita menirukan gerakan ayam secara bersama-sama, Ustazah jelasin dulu ya sayang bagaimana caranya. Yang pertama, kalian berdiri tegak. Ya, berdiri tegak. Terus yang kedua, tekukkan kedua siku di samping badan. Sikunya ditekuk ya sayang. Ya, untuk yang ketiga, siku ditekuk ke atas dan
ke bawah dengan perlahan. Habis ke atas, ke bawah. Yang keempat, gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Lalu yang kelima, kita praktekkan bersama-sama. Setuju? Oke, yang pertama kita berdiri tegak. Angkat kedua tangannya, letakkan sikunya di samping badan. Gerakkan siku ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Semakin cepat ya. Oke, 1, 2, 3. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Oke, pintar sekali. Sudah bisa sekarang anak-anak? Hebat. Oke, tadi Ustazah sudah ngajak anak-anak untuk membaca dongeng bersama kan? Ayo, masih ingat apa sudah lupa? Masih ingat dong, anaknya Ustazah kan pintar semua. Oke, dalam membaca dongeng itu juga ada unsur-unsurnya sayang. Apa saja sih Us? Yang pertama ada tokoh. Tokoh itu siapa Us? Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Yang kedua, isi cerita. Isi ceritanya tadi gimana? Seperti yang kalian baca tadi. Untuk yang ketiga, alur. Alur itu bisa disebut juga rangkaian peristiwa. Dan yang keempat, tempat kejadian. Tempat kejadian itu apa sih Us? Di cerita itu pasti disebutkan bukan? Di mana cerita itu terjadi. Dan yang kelima, amanat. Amanat itu apa Us? Amanat adalah pesan dalam suatu cerita. Oke, selain unsur-unsur dalam cerita, saat kita membaca cerita, kita juga harus memperhatikan beberapa hal sayang. Apa saja sih Us? Coba, yang pertama, lafal. Lafal itu adalah pengucapan bunyinya A, B, itu harus jelas. Untuk yang kedua, intonasinya. Intonasi itu apa sih Us? Intonasi adalah tinggi, rendah, nada suara. Jadi ada yang suara tinggi A, ada yang suaranya rendah A, seperti itu. Terus yang ketiga adalah ekspresi. Kalau ceritanya tentang lucu, kita mukanya harus lucu. Kalau ceritanya marah, mukanya marah. Kalau ketawa, harus tersenyum. Hahaha. Seperti itu sayang. Oke, keberagaman sifat individu itu setiap manusia memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi manusia yang satu dengan manusia yang lain pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu keluarga pun itu enggak semuanya sifatnya sama. Ada juga yang sifatnya sama, tapi tidak semuanya. Namun meskipun kita berbeda sifat, kita harus tetap menghargai yang satu dengan yang lainnya. Karena perbedaan sifat termasuk keberagaman karakteristik individu. Meskipun berbeda sikap, kita harus menghargai, kita juga harus menghormati. Ya, karena dengan demikian akan tetap tercipta kerukunan. Lalu sifat itu contohnya apa saja Us? Contohnya ada yang baik, ada yang sombong, ada yang jahat, ada yang sabar, ada yang lucu seperti Ustazah. Coba sekarang Ustazah mau tanya lagi sama anak-anak. Yang di rumah siapa yang punya hewan peliharaan kelinci? Ayo, ada yang punya di sini? Coba. Ataupun kalau kalian pernah melihat hewan kelinci atau katak, coba sudah pernah lihat kan pastinya? Pernah dong. Bagaimana cara kita melakukan gerakan kelinci? Cara menirukan gerak kelinci adalah yang pertama, kaki lurus, kakinya harus lurus. Terus lengan menggantung di depan tubuh, menggantung di depan tubuh. Yang kedua, posisi tubuh jongkok. Jadi tubuhnya jongkok ya anak. Kok kan jongkok itu bagaimana? Ya, terus dengan jarak 2 kaki cukup lebar, posisi dada tegak. Jadi kita jongkok, dadanya tegak, kakinya dibuka. Dan yang ketiga, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Ya. Yang keempat, mendarat dengan kaki depan, lutut menekuk. Ustazah mau tanya dulu nih sama anak-anak yang ada di rumah. Kira-kira kalian sudah pernah lihat apa belum hewan kucing? Siapa yang belum pernah tahu?
Siapa yang belum pernah lihat? Pasti sudah pernah semua dong. Coba sekarang Ustazah mau tanya lagi nih nak. Kira-kira ciri-ciri hewan kucing itu bagaimana sayang? Wah, hebat, pinter. Betul, memiliki bulu berkaki 4. Bulunya halus, berkembang biak dengan cara melahirkan. Pinter. Oke, selain ciri-ciri hewan kucing, ada lagi nih sayang, hewan yang hampir sama dengan kucing. Kira-kira apa? Hayo. Wah, hebat, pinter. Iya, contoh hewan lain selain kucing adalah kelinci. Berkaki 4, memiliki bulu dan lucu. Oke, tadi sudah Ustazah jelasin ya. Contoh hewan lain yang seperti kucing yaitu kelinci. Betul. Kira-kira Ustazah mau tanya lagi nih anak-anak. Sayang, cara berjalannya kucing gimana sih? Cara bergeraknya kucing gimana sih? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, ayo sekarang bersama-sama kita menirukan gerakan kucing. Ayo, ayo. Oke, caranya yang pertama, menirukan gerak kucing mencakar-cakar. Miau, au, au, au. Seperti ini. Cara yang kedua, menirukan kucing menangkap tikus. Cara yang ketiga, menghubungkan gerakan kucing mencakar-cakar dan menangkap tikus. Kita lakukan bareng-bareng yuk. Ayo. 1, 2, 3. Au, 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 au. Seperti itu. Bisa? Kalau bisa, nanti dipraktekkan sendiri di rumah ya sayang. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak. Dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Sampai berjumpa kembali di pelajaran selanjutnya di materi yang berbeda. Tunggu Ustazah selanjutnya ya. Dadah.